Seorang polisi di Polres Samosir, Sumatera Utara ditemukan meninggal. Ia diduga bunuh diri dengan meminum cairan sianida. Almarhum sebelumnya tengah diperiksa atas dugaan penggelapan pajak di Samsat senilai 2,5 miliar rupiah. Namun pihak warga ragu almarhum meninggal bunuh diri karena ditemukan luka memar. Bribka AS, personel Satlantas Polres Samosir yang sehari-hari bertugas di bagian Samsat, ditemukan meninggal pada awal Februari lalu di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Dari hasil otopsi, Bribka AS dinyatakan tewas bunuh diri karena meminum cairan sianida yang ditemukan di dalam tubuhnya. Sebelum meninggal, Bribka AS sempat dilaporkan ke Polda Sumatera Utara karena diduga menggelapkan uang dari korbannya sebagai wajib pajak. Modusnya, para korban yang hendak mengurus surat-surat kendaraan ditipu dengan dibuat data palsu. Kejahatan ini sudah berlangsung selama 5 tahun dan diduga Bribka AS bersama komplotannya meraup keuntungan dari para korban senilai 2,5 miliar rupiah karena tidak disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah. Terbongkarnya kasus ini bermula setelah para korban curiga dan mendapat tagihan pajak yang tinggi, padahal sebelumnya telah dibayarkan kepada Bribka AS. Komplotan ini menipu sekitar 300 wajib pajak dengan 180 orang telah membuat laporan. 4 orang terduga pelaku telah diperiksa, namun statusnya belum ditingkatkan sebagai tersangka. Melakukan penggelapan uang wajib pajak dan pemalsuan notis pajak (SKPD) di Samsat Pangururan adalah dengan cara menerima berkas dan uang pajak BBN 1 dari wajib pajak untuk pendaftaran kendaraan baru dari wajib pajak, kemudian mendaftarkan ke loket 1, ke loket 2 untuk dilakukan verifikasi pajak, dan menggunakan rap pajak dari hasil verifikasi yang belum dibayarkan ke loket 3 untuk mencatat STNK di loket 5, dan selanjutnya meminta kerja notis pajak yang kosong dari saudara ET yang mengisi data palsu. Jadi Kapolres Samosir menjelaskan bahwa dari telepon seluler Bribka AS didapati ada komunikasi dengan seorang terduga pelaku berinisial AC mengenai cara menipu wajib pajak. Selain tindak pidana penipuan dengan pemalsuan dokumen, polisi akan menerapkan tindak pidana pencucian uang terkait aliran uang dengan mencari aset dari pelaku nantinya yang dikaji bersama PPATK. Banyak korban-korban yang lain yang belum terdata, yang saya perkirakan bisa mencapai 300 atau 400 wajib pajak, baik dari masyarakat, anggota Polri, wartawan jurnalis, maupun rekan-rekan kami di Koramil yang sudah klarifikasi dengan kami. Tentu kami akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang, yaitu tindak pidana memiskinkan para pelaku kejahatan ini, karena ini merupakan kejahatan ekonomi yang meresahkan masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir. Meski demikian, keluarga ragu Bribka AS meninggal karena bunuh diri karena ditemukan luka memar di tubuhnya. Menurut kuasa hukum keluarga Bribka AS, almarhum justru bercerita kepada istrinya bahwa dirinya akan membongkar praktik penggelapan pajak di Samsat Samosir. Selain itu, istri Bribka AS juga mengaku mendapatkan intimidasi dari Kapolres Samosir dalam kasus kematian suaminya. Pada tanggal 23 Januari, Kapolres ini ada kemungkinan dugaannya adalah jangan-jangan almarhum ini dikorbankan untuk menjadi tumbal dalam kasus penggelapan pajak di Samsat Pangururan khususnya. Artinya supaya rantai ini terputus. Jadi beliau sudah meninggal, tidak bisa diambil keterangannya lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus penggelapan tersebut. Keraguan keluarga semakin menjadi ketika jenazah Bribka AS tiba di rumah orang tuanya di Selokahean, Simalungun, Sumatera Utara. Keluarga melihat jenazah Bribka AS menghitam di bagian wajah, kaki, dan tangan. Selain itu ada luka memar di bagian belakang kepala seperti diserang benda tumpul. Bribka AS dimakamkan tidak secara kemiliteran di dekat rumah orang tuanya secara sederhana. Tim Liputan Kompas TV.